Oke, selamat pagi anak-anak Nobel, terutama anak-anak kelas 4 yang hebat-hebat semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Oke, pasti semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Kita ketemu lagi, kita sudah sampai ke tema 4G, subtema 3. Ini adalah pertemuan terakhir di pembelajaran 5 dan 6. Oke, di subtema 3 ini tentang indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Oke, kita akan mulai. Kita akan membahas yang pertama pelajaran PPKN. Kita akan menjelaskan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap keragaman dengan masyarakat Indonesia, baik keragaman agama, suku, dan ras sosial budaya maupun gender. Sikap toleransi dalam keragaman bangsa Indonesia sangat penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pentingnya sikap toleransi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membentuk persatuan bangsa. Yang kedua, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Yang ketiga, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dan yang keempat, memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi hendaknya juga diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Berikut ini ada beberapa contoh penerapan sikap toleransi dalam beberapa lingkungan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Membantu pekerjaan orang tua di rumah, membantu adik saat kesulitan dalam belajar, menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Yang keempat, menjaga ketenangan saat jam tidur siang. Yang kedua adalah di lingkungan sekolah, menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Kedua, menghargai perbedaan pendapat dengan teman. Tidak membeda-bedakan suku dan agama teman dalam bergaul. Tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Dan mematuhi tata tertib sekolah. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ramah kepada tetangga. Kedua, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada kegiatan poskamling, kegiatan kerja bakti. Dan memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Kita dapat menyampaikan informasi pada sebuah teks ke dalam beberapa kalimat. Kita juga dapat menyampaikan informasi tersebut melalui peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah menuliskan informasi yang kamu dapat pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan ringkas dan jelas. Nah, kalian bisa buka buku tema kalian 4G halaman 104. Di situ ada sebuah bacaan tentang kerajinan tangan bukti artefak budaya. Salah satu bentuk toleransi adalah dalam keragaman sosial budaya. Kerajinan tangan merupakan bentuk keragaman sosial budaya. Indonesia amatlah kaya dengan kerajinan tangan daerah, dan hal ini dapat dijadikan sebagai potensi wisata daerah dan bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Ada begitu banyak kerajinan tangan Indonesia yang mendunia, misalnya batik. Banyak daerah di Indonesia memiliki batik, tentunya dengan ciri khas masing-masing. Selain itu, ada wayang kulit, wayang golek, dan ukiran kayu. Ukiran kayu banyak ditemukan di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan. Semua merupakan contoh bentuk kerajinan tangan yang tidak hanya menjadi identitas suku bangsa, akan tetapi dapat menjadi aktivitas perekonomian masyarakat. Dengan turut mengembangkan kerajinan khas daerah, masyarakat dapat membangun ekonomi mandiri dan melestarikan keunikan budaya daerah. Menjadi perajin merupakan profesi dan dapat menjadi mata pencarian yang menjanjikan.
Kerajinan tangan yang indah dan bagus kualitasnya akan dilirik oleh pasar domestik dan mancanegara. Kreasi daerah yang unik pastilah akan menarik bagi siapapun yang melihatnya. Kerajinan tangan tak bisa dipandang sebelah mata. Kerajinan tangan berhasil membuktikan dirinya sebagai salah satu bukti artefak budaya yang hingga kini masih dapat diminati oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat lokal namun juga dunia. Nah, itu adalah bacaan yang ada di halaman 104. Sekarang kita akan membuat peta pikiran dari bacaan tersebut. Kalian bisa perhatikan, berikut adalah peta pikiran. Kita akan tuliskan judulnya. Yang pertama ya, yaitu judulnya Kerajinan Tangan Bukti Artefak Budaya. Nah, kerajinan tangan Indonesia yang terkenal antara lain batik, wayang kulit, wayang golek, dan ukiran kayu. Manfaat, ini adalah manfaat mengembangkan kerajinan khas daerah. Yang pertama, membangun ekonomi mandiri. Yang kedua, melestarikan keunikan budaya daerah. Kemudian ukiran kayu ini banyak ditemukan di daerah Papua, Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan. Yang terakhir, kerajinan tangan berhasil membuktikan ya. Ini Miss Devi keliru nulis, sorry. Kerajinan tangan berhasil membuktikan salah satu bukti artefak budaya yang hingga kini masih dapat dinikmati oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat lokal namun juga dunia. Oke, di sini Miss Devi salah nulis di sini ya. Oke, ini adalah contoh tentang peta pikiran dari bacaan yang sudah kita baca tadi. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membuat karangan. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat karangan. Yang pertama, menentukan tema karangan. Kedua, mengumpulkan ide atau bahan karangan. Ketiga, menyusun kerangka karangan. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang sebenarnya. Dan yang kelima, memberi nama karangan atau judul karangan. Nah, tema, di sini ada tema. Tema itu adalah pokok pikiran atau gagasan yang akan menjiwai seluruh isi karangan. Kalau judul karangan, yaitu kalimat pendek yang ditempatkan di atas sebuah karangan. Oke ya. Sekarang tugasnya Bahasa Indonesia itu ada di halaman 105. Tugasnya yaitu buatlah sebuah peta pikiran tentang kerajinan tangan daerah. Yang kedua, buatlah sebuah karangan yang berisikan informasi tentang kerajinan tangan yang ada di sekitar daerah tempat tinggalmu. Jelaskan alasanmu memilih kerajinan tangan tersebut. Kamu dapat memperkaya karanganmu dengan gambar kerajinan tangan yang dimaksud. Dalam membuat karanganmu, gunakanlah ejaan dalam bahasa Indonesia yang baik. Oke, untuk tugas bahasa Indonesia, silakan kalian mengerjakan. Kalian bisa mencobanya. Oke, selamat mengerjakan. Sekarang kita masuk ke pelajaran SPDB. Membuat karya seni dengan teknik montase dan kolase. Coba kalian perhatikan. Ini adalah karya seni apa? Ya, ini adalah karya seni kolase. Jadi, karya seni kolase itu dapat dihasilkan dari penempelan dan penyatuan benda-benda seperti kayu, kancing, daun kering, atau kertas dalam sebuah permukaan gambar. Jadi, misalnya ini adalah karya kolase yang terbuat dari kertas, ya. Jadi potongan-potongan kertas. Oke, coba kalian perhatikan gambar ini juga. Ya, ini adalah karya montase. Nah, jadi karya montase ini dihasilkan dari proses penempelan dan penyatuan gambar-gambar yang sudah jadi, yang dapat kita temukan dari majalah atau sumber lain ke dalam bidang yang sama. Jadi jika kita menemukan gambar, kita cari gambar dulu dari majalah, kemudian kita gunting, kita tempelkan membentuk satu kesatuan. Jadi menyatu dari gambar ini, ya.
Kemudian berikutnya membuat wayang dengan teknik mosaik. Wayang adalah karya seni yang memiliki bentuk menyerupai manusia. Wayang biasanya digunakan sebagai media seni pertunjukan. Wayang pada umumnya dibuat menggunakan bahan khusus, misal dari kulit dan kayu yang diukir ya. Jadi dari kayu dan kulitnya itu diukir. Dalam penyajiannya, wayang dibuat dengan berbagai macam karakter. Dengan demikian, wayang dapat dijadikan sebuah media yang dapat menghibur dan mengajarkan nilai-nilai positif sekaligus. Nah, di buku kalian itu ada contoh wayang ya, yang ada di daerah Indonesia di halaman 110. Itu contohnya adalah wayang golek. Wayang golek ini merupakan wayang 3 dimensi yang terbuat dari kayu. Wayang golek ini berasal dari Jawa Barat. Cerita yang dibawakan biasanya itu berisi nasihat-nasihat yang dapat menghibur. Pertunjukan wayang golek juga dibawakan oleh seorang dalang. Jadi orang yang memainkan wayang golek ini disebut juga dengan dalang. Berikutnya adalah wayang kulit. Nah, jadi ada perbedaan ya antara wayang golek dan wayang kulit. Wayang kulit ini adalah seni tradisional Indonesia yang berkembang di beberapa daerah, terutama di daerah Jawa. Wayang kulit ini terbuat dari bahan kulit kerbau yang sudah diproses menjadi kulit lembaran. Jenis wayang kulit berdasarkan daerahnya antara lain wayang kulit cengkok dari Kedung, wayang kulit gagrag dari Yogyakarta, wayang kulit dari gagrag Surakarta, wayang kulit dari gagrag Banyumasan, wayang kulit gagrag dari Jawa Timur, wayang dari Bali, wayang kulit dari Banjar atau Kalimantan Selatan, wayang Palembang atau Sumatera Selatan, wayang Betawi atau Jakarta, dan wayang kulit dari Cirebon, Jawa Barat. Itu adalah macam-macam wayang kulit ya. Jadi setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Nah, untuk membuat wayang dari mosaik, kalian bisa menggunakan kardus bekas sebagai alasnya. Kemudian kalian menggambar pola wayang yang kalian inginkan. Setelah itu kalian bisa memberi lem putih. Nah, setelah kalian lem, kalian bisa menempelkan potongan-potongan kertas di atas kardus tersebut. Nah, kita dapat membuat mosaik dari potongan dedaunan, potongan kayu, juga potongan kertas. Pastikan kalian menggunakan satu jenis bahan saja untuk sebuah tema gambar. Akan tetapi, sekalipun hanya menggunakan satu bahan, kita dapat menggunakan warna yang berbeda untuk memperindah hasil karya kita. Nah, sebenarnya kalian ada tugas SPDP ini untuk membuat karya seni mosaik bertemakan wayang kulit. Ya, di halaman 110 itu tugas kalian. Tetapi karena waktu tidak memungkinkan, maka Miss Devi tidak memberi kalian tugas tersebut. Jadi, pelajaran ini sudah selesai. Semoga yang Miss Devi sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Miss Devi ucapkan banyak terima kasih buat perhatian. Tuhan Yesus memberkati.